Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah menjawab pertanyaan dari kami tadi. Ya, ada lagi nih tambahan nih. Bener tuh Kak, saya sama kayak Kak Mas Evan lebih banyak bikin kelalaiannya dalam bersosmed. Oke, ini salah satu nilai positif, nilai negatifnya berarti ya. Oke, tapi ada teman-teman juga yang bilang bahwa sosial media di Ramadan ini juga banyak hal positif seperti info-info kajian tuh lebih terbuka gitu ya. Info kajian, kemudian banyak Benar. sekali kajian online gitu ya. Jadi teman-teman yang jawab tadi mewakili juga buat yang hal positifnya gitu ya. Oke, seperti yang udah saya spill sebelumnya teman-teman, pada pagi hari ini kita bakal ngebahas terkait dengan sosial media dan bulan suci Ramadan gitu ya. Dan saya nggak sendirian, saya bersama Mas Bintang. Sebelumnya mungkin perlu perkenalan nggak ya? Kalau saya sendiri teman-teman yang mungkin baru belum tahu ya, saya Prakasuta dan teman saya boleh Mas siapa namanya? Oke, kenalkan saya Muhammad Bintang Syahputra. Mungkin sebelumnya sudah pernah bareng Mas Prakan juga Ya, jadi host Mas ya, ya pas betul. di acaranya bersama Kak Abizar. Nah, saya umur 19 tahun, ya ini baru awal-awal perdana tinggal di Palembang, asli Palembang Mas. Alhamdulillah. Masih Palembang ya, sama kami berdua masih Palembang. Buat teman-teman yang di Palembang, mungkin ada yang tahu, ada yang enggak ya, tapi nggak apa-apa. Itu nggak terlalu penting teman-teman. Yang penting itu pembahasan kita pagi hari ini. Oke, eh ya, tadi udah spill tentang tema ya, tema dan judul kita pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya eh tadi kalau dari Mas Bintang sendiri bahwa di Mas Bintang tuh mengurangi Mas ya, tadi Mas Bintang bilang mengurangi sosial media terutama di bulan Ramadan. Teman-teman di sini ada nggak yang sama mengurangi lagi mengurangi ya, mengurangi sosial media di bulan Ramadan untuk bisa lebih fokus ke ibadah-ibadah eh, ibadah-ibadah apa ya? Ibadah-ibadah di selama bulan Ramadan gitu. Seperti Al-Qur'annya Wajib ditingkatin dan lagi apalagi gitu ya. yang sunnah apalagi. Ya, ibadah-ibadah sunnah itu ditingkatin lagi selama bulan Ramadan. Oke, mungkin ada teman-teman yang sama ya. Kebetulan saya juga sama. Ini dari perspektif saya sendiri. Kalau saya menilai sosial media, terutama di bulan Ramadan ini, hal positifnya tadi, teman-teman yang udah sebutin gitu ya, info-info terkait dengan kegiatan positif itu bertebaran banget gitu ya. Tergantung kita yang pengen ikutnya gimana. Kalau kita niatnya itu pengen ikut ya kita cari gitu ya. Kemudian eh, tidak terlepas dari hal negatifnya, namanya sosial media itu ada hal positif dan hal negatifnya. Yang negatifnya kita terkadang terlalaikan gitu ya. Jadi kalau saya pribadi karena saya menilai diri saya itu kadangan ter ini ya terbawa arus gitu ya, terbawa arus dengan sosial media yang bukan hanya positif. Jadi saya juga mengurangi gitu. Sama kayak Mas Bintang, saya mengurangi untuk sosial media. Jadi buat teman-teman yang dirasa kayak saya kurang update gitu ya di IG atau di mana. Nah, itu karena saya juga mengurangi kalau selama bulan Ramadan. Ya, gitu ya, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang positifnya nggak apa-apa, dibilang tadi ada yang positif. Buat teman-teman yang dirasa banyak manfaat nih di bulan Ramadan, selama bulan Ramadan menggunakan sosial media. Berarti teman-teman lebih kurangnya bisa ya, bisa menghandle dan bisa untuk memilah informasi-informasi yang ada di sosial media. Oke, selanjutnya mungkin kita bakal ngebahas tentang sosial media itu dalam Islam itu ternyata bisa jadi sebuah media ya, media untuk berdakwah. Benar nggak teman-teman? Oke, mungkin dari perspektif Mas Bintang dulu ya. Oke, Mas Bintang gimana nih menanggapi sosial media itu Jalan di dalam dakwah, gimana? satu jalan dakwah Mas. Gimana Mas? Oh, sorry, sorry. Agak putusnya. Aku aja yang putus atau teman-teman yang lain juga? Nyala gangguan sebentar Mas ya. Oh ya, kenapa ya? Oke, teman-teman yang lain gimana? Setuju nggak bahwa sosial media itu dianggap bisa bisa juga digunakan ya, digunakan sebagai alat untuk media dakwah lah, media dakwah. Iya Boleh benar. terus juga di kolom komentar. Oke, gimana Mas Bintang? Udah eh, normal kondisinya? Sudah, sudah Enggak, Mas. coba coba. Boleh dibahas coba. Oke, kayaknya Mas Bintang ini ya.
sinyalnya lagi nggak stabil ya. Oke, oke deh, kalau dari perspektif saya dulu deh kalau gitu. Lagi menunggu. Instagramnya Nah ya. yuk ngaji. Ah, Mereka maksudnya aktivitas-aktivitas pribadi, tapi aktivitas-aktivitas itu mengandung pesan dakwah. Nah, jadi penonton kita sebagai penonton itu terhibur, tapi hiburannya itu bukan kayak tontonan yang nggak bermanfaat. Contohnya kadang kita melihat di TikTok yang cuma sekedar humor, tapi nggak ada pesan yang kita ambil. Nah, dari konten-konten Yuk Ngaji itu banyak banyak sekali pesan yang bisa kita dapatkan, terutama dalam hal dakwah. Itu salah itu. satu kebermanfaatan media sosial, Mas. Oke. Berarti Mas Bintang termasuk eh, orang yang setuju ya bahwa sosial media itu bisa dijadikan media dakwah gitu ya. Nah, Ah, oke. sangat setuju, Mas. Sangat setuju ya. Mungkin dari konten-konten Mas Bintang ada yang bisa dibilang sebagai media dakwah ya. Mas Bintang sering buat konten juga gak? Nah, sedikit cerita, Mas. Saya, uh, awal pertama kali saya buat Instagram itu, saya sempat buat kayak dakwah, kayak penyampaian langsung saya pribadi. Cuman saya itu orangnya pemalu, Mas. Jadi kalau misalnya tampil depan kamera, saya ngomong itu saya malu. Jadi saya buat pesannya itu berupa konten. Karena kebetulan saya hobi desain, hobi color grading, konten editing. Nah, saya buat yang kayak gitu, tapi ngandung pesan-pesan yang mengandung dakwah. Oke. Dialihkan ya ke yang Mungkin ada orang yang kayak Kak Abizar yang Mm-mm. apa kontennya berisi penyampaian langsung. Nah, mungkin saya nggak pede kalau tampil kayak gitu. Oke. Oke. Mas Bintang tadi nggak pede kalau tampil di depan kamera ya. Boleh nggak? Bener, Mas. Ya, saran saya sih kameranya di belakangnya Mas, biar nggak di depan, kan di belakang tuh bisa. Di belakang kamera jadinya kita. Ya, misalkan gitu. Kalau kalau malu di depan kamera berarti kita harus ke belakang kameranya, biar nanti nggak tampil di depan kamera tapi di belakang kamera. Teman-teman lain gimana? Sama nggak saya kayak Mas Bintang? Pengen membuat sebuah konten gitu ya, tapi malu untuk tampil di depan kamera. Boleh. Kita coba tanya teman-teman yang ada di ini ya, ada di Zoom dulu. Silakan teman-teman yang ada Zoom, boleh ditulis di kolom komentar, ada nggak? Atau udah biasa kak, udah biasa tampil di depan kamera, jadi konten-konten yang positif itu bisa kami lakukan gitu. Ada nggak nih? Atau teman-teman sini nggak nggak ada niatan untuk menjadikan media sosial sebagai dakwah? Boleh tulis dulu di kolom komentar ya teman-teman. Jadi untuk pagi hari ini kita lebih ke diskusi sama-sama terkait dengan tema ini. Jadi teman-teman biar nggak tidur ya, biar nggak tidur kita sering interaksi sama teman-teman. Jadi teman-teman boleh ditulis di kolom komentar. Teman-teman ada yang sama nggak sama kayak Mas Bintang, malu di depan kamera sehingga ngerasa nggak pede gitu ya untuk buat konten yang mungkin menampilkan langsung wajah di depan kamera, atau nggak ngerasa gitu atau gimana tuh? Oke, coba tulis dulu di kolom komentar teman-teman. Mau disebut lagi nih satu-satu boleh. Mbak Eva, Mbak Samsung, Mbak Samsung, Samsung SM apa nih? Iya Samsung ya. Mbak Bella, Mbak Nabila, Mbak Sekar, Eva, Mbak Desa. Ini mau disebut semuanya. ada, Iya, ada Bismillah. Mbak Rani ya, Mbak Saida, Mbak Nurul, Mbak Iya, Mbak Iya, Iya ya. Mbak Windriyanti, nah baru gabung. Pertanyaannya, apakah teman-teman sama ketika ingin membuat sebuah konten ataupun ya pengen membuat konten yang positif di depan kamera itu merasa malu gitu ya? Saya lebih ke post ulang video dakwah yang FYP story pribadiku. Oke, nggak apa-apa. Itu salah satu ini ya, salah satu kemudahan untuk kita ya, karena karena repost story itu salah satu dakwah yang paling mudah. Tapi teman-teman harus tahu informasi itu jangan langsung di repost ya. Perlu di cek cross check lagi ya. Perlu dicari tahu dulu tentang apa yang di repost itu.
Tapi kalau kita udah yakin itu sangat bermanfaat untuk teman-teman yang lain, itu wajib kita untuk bukan wajib sih, itu sangat disarankan untuk kita repost ataupun kita sebarkan gitu ya. Sama Hyung, oke, sama berarti lebih nih ya kayak Mas Bintang tadi ya. Sama saya juga, Mbak Nurul juga ya. Oke, oke, berarti saya juga Ada termasuk juga, Mas. gimana gimana, Mas Bintang? Lanjut dulu aja Mas. Lanjut dulu Oke. yang Mas tadi. Ya, tadi ini ada beberapa teman yang jawab gitu ya. Ternyata banyak juga dari teman-teman di sini yang udah gabung terutama yang bilang bahwa mereka tuh juga masa nggak pede kalau di depan kamera. Kalau buat konten di depan kamera sama kayak Mas Bintang tadi, berarti nggak salah gitu ya. Tapi tidak melepas kemungkinan bahwa sosial media itu bisa jadi media dakwah ya dengan eh, konten-konten yang nggak mesti nampilan muka ya. Apalagi di sini banyak teman-teman wanita ataupun perempuan gitu ya. Jadi kalau teman-teman ngerasa nggak pede dengan menampilkan pribadi, muka pribadi ya, atau lagi ataupun teman-teman yang sangat menjaga itu ya. Jadi bisa dialihkan dengan konten-konten yang lain, konten-konten yang murotal ataupun lagi murojaah ataupun apalah, pokoknya yang menghindari tampilan muka di depan kamera ya. Nah, itu teman-teman bisa lakukan itu dan bisa memanfaatkan sosial media sebagai dakwah. Jadi itu nggak menutup kemungkinan buat teman-teman yang ngerasa nggak pede di depan kamera, ya saya juga ya. Jadi kita sama semua teman-teman. Kalau kita masih awam dengan perkontenan, kita masih ragu ya, ragu apakah kita ini mau, apakah kita tuh layak atau gimana ya. Tapi sebenarnya teman-teman, sosial media itu bisa banget untuk dijadikan sebagai media dakwah tanpa tanpa pun walaupun tanpa melihatkan muka kita. Jadi teman-teman bisa mencari referensi konten-konten yang teman-teman bisa ini bisa bisa apa ya namanya itu, kalau kita comot tuh apa, tapi jangan comot langsung ya, apa ya, publikasi duplikat, tapi duplikatnya jangan terlalu sama gitu ya. Intinya teman-teman bisa meniru konten-konten yang lain yang itu bisa disebut sebagai dakwah ataupun konten-konten yang positif, terutama di bulan puasa ini. Buat teman-teman yang punya sosial media, saya rasa sih semua teman-teman sini punya sosial media ya, sangat disarankan untuk memanfaatkan gitu ya. Minimal kita itu mau untuk share poster-poster kebaikan, terutama poster-poster ini ya, poster-poster info kajian, poster-poster ya info kajian ataupun info kegiatan positif. Itu jangan sampai kita lewatkan karena bisa jadi dari apa yang kita post, apa yang kita repost itu ya, itu menjadi salah satu sarana untuk teman-teman yang sebelumnya nggak tahu, kemudian tahu dan ikut dalam hal positif itu. Apalagi misalnya kajian kayak ini ya, ataupun sharing-sharing kayak gini. Kemudian ada temen yang nggak tahu sebelumnya, kemudian ngeliat poster yang kita posting gitu ya, dan dia tertarik. Nah, itu bisa bernilai pahala juga buat teman-teman. Dan pahalanya, apalagi bulan Ramadan ini, pahalanya sangat berlimpah gitu ya. Benar nggak Mas Bintang? Kalau seandainya di bulan Ramadan ini pahala kita tuh beda ya sama di luar Ramadan. Menurut Mas Bintang gimana? Di bulan-bulan biasa. Mungkin yang kalau kita selama bulan Ramadan, selama di bulan biasa itu 1 kali lipat, 2 kali lipat, di bulan Ramadan itu berkali-kali lipat, Mas. Sama kayak baca Iya. Quran dan lain-lain. Dan untuk teman-teman yang malu nge-vlog atau malu buat konten, bisa juga nih ada sedikit, pernah saya dapat eh, info dari itu juga dari teman. Jadi sebenarnya kita tuh menjadi seorang selebgram, maksudnya kalau bahasanya itu tuh nggak harus kita buat konten yang harus kita tuh kelihatan, harus kita tuh tampil. Mungkin ada orang yang kayak introvert mas ya, yang mereka itu nggak pede tampil di depan layar. Mereka bisa buat blog pribadi, dengan videokan setiap aktivitas pribadi, terus dikasih background suara dia. Kan banyak yang Oke. kayak gitu. Nah, itu bisa jadi salah satu cara untuk kita mulai terbiasa bermedia sosial. Mungkin itu sedikit saran sih, Mas. Oke, kayak gitu ya. Berarti tidak menutup kemungkinan tadi konten-konten yang nggak menampilkan muka juga bisa ya, bisa bernilai positif. Tergantung apa yang disampaikan. Itu Hmm. utamanya sih yang positif ya teman-teman. Kalau kita pengen berdakwah. Oke, gitu ya teman-teman. Terutama saya juga mengingat buat teman-teman kalau di bulan Ramadan kali ini kan
ini bulannya tuh 1 tahun sekali gitu ya. Dan bulan ini bulan istimewa karena hal-hal positif itu sangat mudah kita temui. Jadi kalau sampai kita salah dalam menggunakan sosial media itu sangat disayangkan gitu ya, teman. Jadi saya juga mengingatkan buat kita semua di sini yang sama-sama Gen Z ya, ataupun orang yang bermain sosial media, sama-sama kita memanfaatkan sosial media ini, jangan sampai kita tuh terlalaikan. Karena ya sangat penting, terutama bulan Ramadan ini waktunya itu kan terbatas ya teman-teman. Setelah bulan Ramadan ini bakal kembali lagi ke bulan-bulan biasa yang dunia kita tuh bakal kembali lagi gitu, kembali lagi bukan dalam konotasi bukan kembali ke jalan yang buruk ya, tapi kembali lagi ke di mana kebaikan itu ya bersampur lagi dengan sesuatu yang kurang baik gitu ya. Ketika di luar Ramadan kita agak sulit nih mau ikut kajian. Nah, ketika bulan Ramadan kita manfaatin buat ikut dimanapun itu ada kajian gitu ya. Ketika kita bisa ya, kita luangin waktu untuk ikut kajian, kita kita catat tanggalnya, kita catat waktunya sehingga kita mempersiapkan diri untuk ikut kajian-kajian itu, ikut hal-hal positif lah. Baik itu donasi ataupun kajian-kajian maupun berbuka bersama yang pembagian buka bersama yang ada di hack itu ya. Iftar apa yang ada pembagian buka bersama di hack, ada agenda buka bersama ya. Nah, itu teman-teman boleh ikuti dan itu cuma terjadi di bulan Ramadan, teman-teman. Dan saya rasa sih di bulan Ramadan ini yang sangat ditekankan itu waktu ya. Waktu kita memanfaatkan bulan Ramadan. Jadi buat teman-teman yang saat ini mungkin bermain sosial media hanya sekedar mencari hiburan, dan di bulan Ramadan ini kita manfaatkan dengan mencari hal-hal positif, mencari informasi-informasi positif. Kalaupun kita share sesuatu ya share sesuatu yang positif. Jangan sampai bulan Ramadan kita buat sama seperti bulan-bulan sebelumnya gitu ya. Jangan sampai kayak gitu. Itu kalau Mas Bintang sendiri gimana tuh menilai waktu yang sangat singkat di bulan Ramadan ini yang kita tuh berbuat baik itu sangat mudah gitu ya. Gimana tuh Mas Bintang? Jadi ibarat ibarat kayak kita tuh ini Mas ya, kayak kita tuh bertemu dengan tamu yang istimewa. Nah, Oke. tamu jarang ketemu dengan kita, datangnya cuman setahun sekali. Pasti kan kita akan benar-benar memanfaatkan tamu ini, benar-benar menghargai, mempersiapkan. Nah, salah satunya dengan kita memaksimalkan di bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan ini kan tamu istimewa. Belum tentu kita tahun depan itu bisa bertemu lagi. Nggak ada yang tahu kan? Apakah kita tahun depan nanti bisa merasakan puasa? Apakah masih bisa merasakan tarawih bersama-sama? Belum tentu. Nah, jadi salah satu usaha dari kita itu dengan memanfaatkan waktu itu sebaik mungkin. Yang mungkin selama ini kita terbiasa scrolling ya, Mas ya. Ya, Gen Z ini paling seneng kalau kita ini scrolling atau ya bermain HP itu bablas lah kalau bahasanya. Nah, kita mulai kurangi. Tapi jangan sampai hanya di bulan Ramadan ini, tapi jadikan bulan Ramadan ini sebagai evaluasi diri agar nanti di bulan setelah bulan Ramadan ini kita terbiasa. Nah, tadi saya sempat nonton salah satu dari konten 1%. Itu konten yang saya senang juga nonton dari YouTube. Jadi rata-rata manusia, rata-rata orang itu 85 kali, Mas, buka HP. 85 ya. kali atau rata-rata 8 jam sehari. Kita bayangin, kalau misalnya satu hari itu kita habis 8 jam, kalikan satu minggu, 8 kali 7 sudah berapa yang kita habiskan? 56 jam hanya untuk bermain HP. Nah, jadi jangan sampai waktu yang benar-benar bermanfaat ini kita sia-siakan, apalagi ini momennya bulan Ramadan. Mungkin itu, Mas. Oke. Mungkin kalau dari kita gitu ya, kita lebih ke pengalihan ya. Dari teman-teman mungkin sebelumnya kalau teman-teman di luar Ramadan itu seringnya gitu ya, seringnya scroll-scroll sosial media itu untuk hal-hal yang mungkin untuk cari ini ya, cari kesenangan biasa gitu ya, cari-cari konten yang biasa.
Dan bulan Ramadan ini kita alihkan ke hal-hal positif. Teman-teman yang lain juga boleh tulis di kolom komentar kalau Bener. seandainya ada tips ya, tips untuk menghindari pemborosan waktu gitu. Pemborosan waktu. Kalau dari aku sih gitu sih. Kalau dari aku lebih ke cari pengalihan ke cari amal-amalan ya, amal-amalan yang lebih mudah kita lakukan di bulan Ramadan. Jadi kalau seandainya teman-teman pengen memanfaatkan waktu selama bulan Ramadan dan ya mengurangi sosial media, ya itu nggak apa-apa. Jadi teman-teman bisa fokus ke ibadah-ibadah yang secara nyata, ibadah-ibadah sholat sunnah gitu ditingkatkan gitu ya. Nah itu teman-teman bisa lakukan selama bulan Ramadan. Kenapa kami bilang Ah, kenapa ya kenapa Mas? enggak Mas, lanjut Mas. Nah, kenapa kita sangat perlu untuk memanfaatkan waktu-waktu kita selama bulan Ramadan, terutama di bulan Ramadan kali ini gitu ya. Karena kita nggak seperti Mas Bintang bilang tadi, kita nggak pernah tahu di Ramadan tahun depan itu kita bakal ketemu lagi atau enggak. Nah, itu yang perlu kita evaluasi. Jadi kita tuh perlu sadar bahwa sebenarnya di Ramadan kali ini tuh kita udah memanfaatkan waktu kita tuh udah bener-bener atau belum sih? Nah, itu yang perlu kita cari tahu. Wow. Nah, dan kita perlu evaluasi itu setiap Benar-benar. hari, gitu ya. Pentingnya kita mengevaluasi waktu-waktu kita selama bulan Ramadan. Jadi, apalagi ada waktu yang kita miliki itu pasti dihisap ya teman. Pasti ada perhitungan yang di akhirat nanti kita tuh bakal ditanya tentang waktu kita. Apalagi kan waktu kita selama bulan Ramadan ini seandainya terbuang-buang nih, terbuang sia-sia. Nanti Allah tanya tuh, selama bulan Ramadan 1446 itu kamu ngapain aja gitu ya. Nah, itu bakal ditanya teman-teman. Jadi tuh kita tuh harus bisa memanfaatkan waktu kita selama bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin dengan hal-hal yang positif. Gitu ya, teman-teman. Ah, gimana menurut Mas Bintang? Bener nggak? Kalau bulan Ramadan kalau waktu-waktu kita itu bakal dihisap, bakal ditanya gitu. Iya, jadi semua yang kita lakukan itu mau itu hal kecil maupun besar itu akan dihisab, Mas. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi kebaikan sekecil apapun, apalagi keburukan sekecil apapun itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, maka dari itu ya penting bagi kita untuk selalu eh, muhasabah diri. Terutama tantangan kita paling besar saat ini itu terkait waktu. Itu paling penting, Mas. Jadi Mm-mm. kita mulai membiasakan detox diri kita agar lebih produktif. Mungkin yang selama ini kita biasa males-malesan terkait waktu, kita males-malesan terkait ibadah, mungkin bisa kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai wadah untuk kita itu merubah diri kita. Gitu, Mas. Oke, ya gitu ya teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin kemarin-kemarin ngerasa waktunya itu banyak terbuang ya gitu ya di bulan Ramadan dan mulai saat ini mari kita sama-sama evaluasi diri kita untuk bisa memanfaatkan waktu-waktu yang tersisa gitu ya, biar jangan sampai terbuang lagi gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya mungkin dari pembahasan kita ini mungkin ada beberapa teman-teman kita ataupun kita sendiri gitu ya yang masih terlena dengan sosial media di bulan Ramadan ini gitu ya. Ada tips ataupun cara dari Mas Bintang nih untuk menghindari pemborosan waktu itu selama bulan Ramadan biar Nah, sosial media kita tuh lebih positif gitu. Ada nggak? saya juga sambil tahap proses, Mas ya. Sambil tahap proses, Sama-sama. terus mengevaluasi, saya itu buat alarm pribadi, Mas. Jadi kayak satu hari ini saya kasih jadwal. Karena kalau misalnya kita hanya membuat jadwal, kadang kita tuh nggak ingat. Misal kita kita janji jam 12 mau bikin konten misal. Contoh Mas ya. Hmm. Kita mau jam 12 mau bikin konten. Kalau kita nggak buat pengingat, itu kita nggak ingat Mas. Lewat. Nah, jadi saya buat kayak ada alarm di HP itu kan. Jadi notifikasi masuk jam 12 bikin konten. Nah, itu salah satu upaya saya tuh untuk mengurangi tadi. Yang kedua, bisa saya tuh bergabung dengan lingkungan-lingkungan yang positif. Jadi, misal ketika lagi gabung dengan teman atau ngobrol diskusi, HP itu saya matiin data. Karena terkadang kita tuh membuka HP karena posisi HP itu ada notifikasi. Nah, misal kita kita HP taruh, tiba-tiba ada berdering, ada yang ngechat. Kita pasti buka HP.
Nah, biasanya kalau sudah buka HP, lalai. Itu salah satu upaya saya, Mas, untuk memaksimalin waktu itu tadi. Yang pertama buat Schedule ya. jadwal, Mm-mm. kedua kasih alarm pengingat, itu matiin data. Data HP, Mas. Bahaya notifikasi. Iya, iya, betul, betul, betul. Masya Allah. Oke, itu salah satu tips dari Mas Bintang ya. Karena saya juga menyadari teman-teman, saya sendiri juga sering ini ya, sering menyanyiakan waktu kan. Ketika saya sudah mulai ini, ketika saya sudah mulai terbang, saya ngerasa ini kayaknya udah terlalu lama deh. Mas. Saya mulai menghindari gitu ya, dengan eh, menghindari HP gitu ya. Jadi itulah kenapa di bulan Ramadan kali ini saya juga nggak terlalu eh, nggak terlalu antusias ya gitu di sosial media karena saya menyadari ketika saya membuka sosial media itu saya kurang bisa mengontrol gitu ya sehingga saya untuk menghindari itu ya tadi eh, saya alihkan dengan menutup sosial media gitu ya tapi nggak sampai dihapus gitu ya ada juga tapi beberapa pekan kemarin aku sempat hapus TikTok gitu ya atau hapus install gitu ya hapusnya untuk menghindari instanya untuk mencari informasi soalnya kebetulan saya sedang menjalani ini ya, menjalani perkuliahan yang di ujung-ujung gitu ya. Dan saya butuh informasi tentang eh, penyelesaian skripsi gitu ya. Jadi informasi-informasi itu ada juga di TikTok. Jadi saya tuh dibuat kebingungan gitu. Saya mau dihapus, tapi informasinya di sini gitu ya. Nah itu yang buat saya. Tapi saya Iya. mengontrol itu ya tadi dengan kalau saya ngerasa itu udah mulai menjauhkan saya dari dunia ini, dunia saya yang harusnya positif gitu ya saya hapus gitu. Tapi ketika saya bisa mengontrol ya saya pasang lagi. Gitu. Jadi teman-teman punya setiap orang tuh punya standarnya masing-masing dan teman-teman yang utama itu harus mengetahui teman-teman tuh gimana. Apakah teman-teman bisa memanfaatkannya ataupun oh saya itu kalau bermain sosial media yang ini saya masih aman nih, masih bisa mengontrol gitu ya. Masih bisa mencari hal positif aja, nggak sampai terbawa arus dan masih bisa mengontrol waktu gitu ya. Nah, itu teman-teman sangat boleh gitu ya bermain sosial media karena itu bermain sosial media itu termasuk hal yang mubah diperbolehkan. Tapi ketika teman-teman menyadari bahwa teman-teman itu seringnya eh, memakan waktu ataupun menyia-nyiakan waktu dari bermain sosial media, ya teman-teman punya kendali, punya pilihan untuk menghindari itu juga. Jadi nggak salah buat teman-teman. Teman-teman harus tahu dulu teman-teman tuh gimana, teman-teman tuh bisa mengendalikan atau tidak. Jadi itu yang pentingnya gitu ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang dirasa udah mulai kebayang gitu ya, oh aku tuh selama ini berarti bermain sosial media ini seringnya lalai nih, banyak waktu yang terbuang. Nah, itu teman-teman bisa menghindari. Menghindarinya ya tadi bisa ditutup dulu gitu ya, untuk sementara. Kemudian kalau teman-teman udah yakin, udah bisa mengontrol, bisa dipasang lagi, bisa diikuti lagi sosial medianya. Kemudian bisa untuk mencari hal positif aja gitu. Gitu ya teman-teman. Ya, jangan sampai menutup kemungkinan untuk kita tuh kehilangan informasi ya teman-teman. Tapi informasi sendiri bukan hanya di sosial media teman-teman. Informasi sendiri luas gitu ya. Bisa dari teman-teman yang baik gitu ya. Itu bisa dapat informasi juga ataupun dari buku teman-teman bisa alihkan dengan membaca buku itu juga dapat informasi. Jadi nggak menutup kemungkinan buat teman-teman jangan merasa kayak kayaknya aku salah deh menghapus sosial media ataupun kayaknya sosial media harus dihapus. Jadi jangan sampai keliru. Teman-teman harus tahu dulu teman-teman tuh gimana, bisa mengendalikan atau tidak. Nah, itu yang pentingnya gitu, teman-teman. Oke, sebelum masuk ini, boleh teman-teman kalau yang ingin bertanya langsung tanya aja ya, biar ini. Soalnya di segmen kali ini lebih ke podcast, lebih ke tanya jawab aja. Jadi buat teman-teman yang pengen nanya Ah, terkait dengan apa yang kami bahas, jadi langsung tanya aja. Jadi nggak usah ditunggu di sesi tanya jawab karena kita nggak tahu nih ada buka sesi tanya jawab atau enggak di akhir. Tapi teman-teman kalau Kak, tadi kakak jelasin tentang ini gimana sih? Nah, itu boleh langsung tanyain teman-teman. Ya, jadi teman-teman yang udah gabung boleh iya. langsung bertanya di kolom komentar. Ataupun kalau mau bertanya secara langsung, mau buka mic gitu ya, boleh juga raise hand gitu ya teman-teman. Oke nih Mas Bintang, Ah, selanjutnya pembahasan kita nih terkait dengan memaksimalkan Ramadan deh. Tadi kan kita udah bahas terkait dengan bahwa sosial media di bulan Ramadan ini banyak dengan hal-hal positif. Kemudian waktu di bulan Ramadan ini jangan sampai kita sia-siain.
Kemudian juga bahwa waktu itu bakal dihisap nih, ada perhitungannya gitu ya. Nah, buat Mas Bintang sendiri untuk bisa memaksimalkan Ramadan kali ini gimana tuh? Oke, boleh Mas Bintang sampai. Dari saya pribadi untuk bisa maksimal Ramadan ini saya berusaha untuk benar-benar mengatur dari segi jadwal saya selama Ramadan ini. Jadi saya atur kapan saya itu harus hatam, berapa kali saya itu hatam. Selama Ramadan ini saya buat target. Karena mungkin yang dulu saya itu selama di pondok ya Mas. Jadi di lingkungan pondok, kan kita lingkungannya kan lingkungan yang agamis di pondok. Yang lingkungan memang sudah diatur oleh Ustadz. Sekarang saya pribadi, perkuliahan, godaan mahasiswa ya Mas ya. Jadi saya membuat schedule kapan saya target hatam, target saya sholat sunnah, target saya sholat di masjid, dan target-target ibadah yang lain itu saya benar-benar saya buat schedule. Saya jadwalkan, itu salah satu usaha yang benar-benar apa ya, kalau bahasanya itu benar-benar membantu kita Mas. Karena kalau nggak kita buat schedule itu kita belum tentu maksimal dan nggak konsisten, itu yang paling penting. Yang kedua, cara saya maksimal Ramadan itu dengan menjaga lingkungan saya, Mas. Karena lingkungan itu faktornya tinggi, Mas. Ya, kalau teman-teman kita mereka itu bergaulnya kurang bagus, kan kita ngikut biasanya. Ataupun kalaupun kita kadang terbawa arus, ya terbawa arus. Jadi saya berusaha untuk mencari lingkungan-lingkungan yang mereka itu membawa ke hal yang positif. Karena apalagi ini bulan Ramadan kan. Jadi mungkin itu. Mungkin dari para audiens mungkin ada saran atau pengalaman Hmm, Ramadan ini bagaimana usaha untuk maksimalnya. memaksimalkan waktu. Oke, boleh juga tuh ditulis di kolom komentar. Nah, itu ada pertanyaan dari Mbak Bella. Tapi sebelum ke pertanyaan Mbak Bella, nanti aku jawab ya Mbak Bella. Kalau dari aku sendiri sih, aku sih sangat ini ya, sangat kagum lah, ataupun ya sangat kagum dengan orang-orang yang bisa untuk membuat sebuah jadwal gitu ya, schedule untuk dirinya selama satu hari full. Karena aku sendiri sebagai orang yang ini ya, sebagai orang yang mungkin belum mampu ya, belum mampu untuk itu buat kayak schedule. Aku pernah nerapin gitu ya. Karena itu salah satu saran dari Kak Bizar juga, Kak Bayu gitu ya. Kak Bizar juga untuk membuat schedule untuk per hari gitu ya. Saya tuh udah hampir berapa kali ya. Jadi aplikasi apa ya? To-do list ya. To-do list itu udah berapa kali aku install. Bahkan masih ada Mas ya. Ada 3 atau berapa. Dan semuanya nggak mempan gitu ya. Jadi mungkin hari pertama, hari kedua, hari ketiga mungkin hari masih positif nih, masih bisa aku ladenin. Ketika udah masuk ke seminggu pertama, hari ketujuh, hari ke 8, itu beratnya minta ampun karena aku nggak terbiasa dengan schedule jadwal ini, baik ini jamnya itu nggak pas ketika aku melakukannya gitu kan. Kalau ditulis itu kan ada kayak baca buku jam berapa ini gitu ya, kita udah schedulein gitu ya, dan aku tuh sangat berat gitu untuk melakukan itu. Beratnya kenapa? Kadang untuk buat tulisnya kadang nggak sempet, aduh untuk besok nggak sempet nih gitu. Jadi aku sangat menghargai orang-orang yang bisa melakukan itu ya teman. Ada nggak teman-teman yang di sini Iya. yang bisa melakukan bisa membuat to-do list perharinya gitu? Ada nggak? Boleh tulis di kolom komentar juga. Jadi aku sendiri menyadari aku nggak bisa melakukan itu. Jadi kontrol diri aku ya diri aku sendiri. Ketika aku menyadari bahwa aku ini udah terlalu jauh untuk bermain apa ya misalnya, melakukan sesuatu itu udah terlalu jauh gitu ya dari tujuan aku. Misalnya aku hari ini tuh maunya baca Al-Quran sejus gitu ya, kemudian di waktu-waktu aku itu aku rasa kayaknya aku hari ini tuh baru berapa lembar gitu ya. Nah, itu mulailah aku untuk mengalihkannya. Itu tuh ada yang sama tuh Mbak Eva juga. Saya tim nggak pakai to-do list. Wah, langsung ya, langsung ini Mbak Eva ya, langsung otomatis ini ya. Oh, jam ini langsung ya. Langsung tahu gitu ya, jam sekian mau lakuin ini ya. Bagus, bagus. Berarti saya nggak sendirian berarti ya. Oke. Ya, kalau dari aku untuk memaksimalkan Ramadan kali ini, saya nggak bisa pakai to-do list, kegiatan ngalir aja.
Oke, berarti enggak ini ya. Berarti saya juga sama kayak Hiu nggak bisa pakai to do list. Oke, alhamdulillah berarti nggak sendirian ya. Akhirnya aku sendirian. Karena ada beberapa temen aku itu bisa loh. Kayak Mas Bintang kan, Mas Bintang bisa, Kak Abizar bisa. Itu beberapa temen aku tuh bisa semua. Aku sendiri kayak aku kok nggak bisa gitu. Aku kok ketika buat to do list itu di hari pertama, kedua dan ketiga tuh masih positif nih, masih bisa aku jalannya. Ketika udah masuk ke 4, 5, 6 sampai seminggu tuh, aduh kayaknya nggak usah lagi deh. Berat banget gitu ya, karena nggak terbiasa teman-teman. Ya mungkin kalau teman-teman pengen coba gitu ya, untuk membiasakan itu jangan langsung ini ya, jangan langsung ekstrim. Aku nyaranin itu sih, Hmm, jangan langsung ekstrim. Karena pengalaman aku sendiri, kenapa aku nggak bisa? Aku menyadari karena to do list yang aku buat itu satu hari full gitu. Jadi satu hari full dari pagi sampai bener sampai malam gitu aku harus udah buat tuh. Ketika hari ketiga tuh kayak males gitu. Aduh, ini mau buat untuk besok nih. bener. Mikir dulu kan. Kadang kan tuh kelupaan, bisa aja kelupaan ya. Nah, itu teman-teman tuh kalau pengen mencoba yang buat to-do list kayak gitu, ya harus membiasakan dari hal-hal yang kecil dulu, jangan sampai ini. Contohnya ya kayak pagi aja deh, dari mulai pagi ini sampai siang aku mau buat to-do list yang sekian ini. Tapi ini aku belum menerapin teman-teman. Tapi kalau dari pengalaman aku, karena pengalaman aku pribadi itu seringnya buat to-do list itu dari pagi sampai sore sampai malam gitu ya, langsung dibuat sampai semuanya gitu ya. Itu yang membuat aku tuh kayak, aduh kayaknya nggak bisa deh, kayak nggak bisa. Nah itu yang buat sering kali gagal. Jadi buat teman-teman kalau pengen coba yang saran aku tadi boleh juga ya. Itu salah satu untuk memaksimalkan Ramadan tadi dari Mas Bintang ya, buat to-do list, buat kegiatan, Ya, tahu untuk mengatur waktu gitu Mas Bintang ya. Ya itu dari Mas Bintang sendiri. Ya kalau dari aku sendiri juga gitu. Eh, Kalau dari aku lebih ke tahu tentang diri kita aja. Kalau kita tahu bahwa kita itu eh, bisa mengontrol sosial media misalnya, kita mau memaksimalkan Ramadan dengan memanfaatkan sosial media. Kita boleh untuk bermain sosial media selama bulan Ramadan dengan hal-hal positif tadi. Dengan catatan kita mengetahui diri kita itu udah bisa mengontrol ya. Kalau seandainya kita ngerasa kayaknya aku seringnya membawa waktu deh di sosial media ini, di scroll-scroll aja gitu ya. Aku mengurangi deh. Nah, itu juga teman-teman harus tahu dulu teman-teman tuh gimana. Kalau aku nih, karena aku menyadari bahwa aku tuh orangnya seringnya nggak bisa mengontrol gitu ya. Kalau ketika udah scroll udah kebablasan gitu ya, aku mulai mengurangi gitu. Jadi teman-teman kembali lagi ke diri teman-teman sendiri, karena setiap orang itu berbeda-beda nih. Karena setiap orang berbeda-beda, jadi yang harus kita teman-teman lakukan untuk memaksimalkan Ramadan kali ini, terutama untuk bermain sosial media, ya teman-teman harus tahu dulu teman-teman tuh gimana. Apakah teman-teman ngerasa kayaknya aku seringnya lalai deh di sosial media? Ya teman-teman harus harus mengurangi itu. Jadi yang tahu untuk standar teman-teman itu bermain sosial media itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal positif atau tidak, teman-teman sendiri. Jadi teman-teman bisa lihat dari aktivitas teman-teman yang udah jalani gitu ya. Nah, eh, iya, bener. untuk memaksimalkan Ramadan kali ini juga, saya menyarankan sih ya ibadah-ibadah sunat itu ditingkatin gitu ya. Ya pastinya kalau bulan Ramadan ini amal kebaikan itu sangat mudah. Jadi saya nggak heran kalau teman-teman di sini udah meningkatin ibadah-ibadah sunnah gitu ya. Ibadah seperti baca Al-Quran tuh ditingkatin lagi karena kan bulan Ramadan ini bisa juga disebut bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran karena di Iya, bulan Ramadan ini kita tuh sangat dipermudah untuk baca Al-Quran, melakukan amalan sunnah gitu ya, bersedekah ataupun hal-hal positif lainnya, ibadah-ibadah lainnya yang teman-teman sendiri mungkin ngerasa di bulan Ramadan sangat mudah untuk kita lakukan. Nah, itu harus dimanfaatin semaksimal mungkin agar Ramadan kita kali ini tuh bisa bernilai pahala semua gitu ya. Bernilai baik gitu ya. Dan bisa memaksimalkan Ramadan dengan cara meningkatkan ibadah-ibadah tadi. Itu ya teman-teman. Kalau dari sosial media tadi, ya kalau dari aku kita kita cari tahu dulu standar kita tuh gimana, kita bisa mengaturnya atau tidak. Nah, kalau kita bisa ngaturnya, kita manfaatkan sosial media untuk media dakwah, mencari informasi-informasi positif, ikuti kajian yang positif, lakukan hal-hal positif di sosial media. Ya, kalau seandainya kita nggak bisa, kita boleh menghindari sosial media, kita boleh mengurangi, kita nggak salah kalau soal itu ya. Kalau dari Mas Bintang tadi kita bisa buat schedule ya. Tadi Mas Bintang buat schedule, kemudian ya tadi mengurangi HP juga tadi Mas Bintang bilang gitu ya. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Bella nih. Hyung, mending sosial media berapa jam?
sehari bagusnya. Oke. Gimana cara mengatasi kecanduan sosial media? Oke. Ini jam per hari ya. Kalau dari aku, karena ini aku mungkin aku dulu ya Mas Bintang. Aku jawab dulu. Eh, Kalau standar jamnya nih ya, bagusnya tuh nggak terlalu banyak, nggak terlalu sering. Pembatasan itu sih tergantung di sosial media itu kita ngapain ya. Karena kan ada juga orang yang menjadikan sosial media itu sebagai tempat kerja nih, sebagai media untuk dia bekerja. Benar. Ada juga orang sosial media itu untuk sebagai dia mencari hiburan aja gitu ya. Nah, kalau seandainya kita ada hal yang mewajibkan kita bersosial media ya pastinya sosial media itu sangat disarankan sesuai dengan standar ini ya, standar pekerjaan kita itu ya. Karenanya sosial media itu kita jadikan tempat untuk buat konten-konten yang dakwah gitu ya. Nah, kita manfaatin terus tapi dengan catatan jangan terlalu ini ya, jangan terlalu kebablasan karena seringkali kita itu dengan alasan pengen cari referensi konten ujung-ujungnya ya kebablasan juga. Tapi kalau dari aku untuk per jamnya itu nggak nentu ya Mbak Bella. Karena kan kembali lagi di sosial media itu kita tuh maunya apa gitu ya. Tujuan kita bersosial media itu apa? Kalau seandainya kita ada kegiatan yang mewajibkan kita untuk bermain sosial media, tadi contohnya pekerjaan ataupun memang sebagai pendakwah untuk buat konten-konten dakwanya itu di sosial media tadi kita harus cari referensi ya itu bisa cukup lama gitu ya cukup lamanya bisa berapa gitu tapi misalnya 4 jam nih 4 jam tapi nggak 4 jam tuh kita main sosial media terus itu bisa diatur juga misalnya 4 jam misal 1 jam pertama cari referensi konten kemudian kita tutup nih sosial media cari cari kegiatan lain di luar gitu ya jangan 4 jam itu 4 jam itu langsung dibuat cari referensi jadi terbuang semua waktunya ujung-ujungnya ya kebablasan kita nggak cari referensi ujung-ujungnya cari scroll scroll aja gitu ya jadi untuk per jamnya saya nggak mematok ya nggak mematok ataupun nggak bisa ngasih jawaban pasti gitu ya tapi yang pasti kita harus menyadari sosial media itu kita tuh mau ngapain dulu di sosial media itu ngapain kalau seandainya kita untuk cari hiburan aja ya mungkin selama berkegiatan gitu ya aduh capek nih mau refreshing gitu ya cari hiburan di sosial media boleh. Tapi jangan terlalu lama. Kita menyadari itu. Kita tuh yang penting itu kita menyadari biar kita nggak kecanduan, biar kita nggak scroll-scroll terus. Ya kita tahu kita untuk mencari hiburan aja berarti konten-konten yang kita tonton ya untuk hiburan aja. Setelah selesai, nah yang masalahnya itu penyelesaiannya itu yang sulit. Jadi kalau teman-teman kalau saya menyarankan ya, menyarankan kalau teman-teman yang lagi apa? Lagi bosen gitu ya, lagi capek pengen misalnya baca Al-Qur'an nih. Lah udah 1 jam baca Al-Qur'an ya. Kadang kan kita tuh ngantuk kan, kadang ngantuk. Udah scroll-scroll dulu deh. Nah, itu saya sarani jangan scroll dulu deh. Soalnya kalau teman-teman scroll kemudian guling rebahan gitu ya, rebahan buka-buka sosial media, saya jamin 90% bakal scroll-scroll terus. Jadi kalau Iya. seandainya kita lelah dalam beramal gitu ya, seandainya kita nih sudah baca Al-Quran 1 jam nih, aduh pengen refreshing nih, ya tidur aja, istirahatkan badan gitu teman-teman, istirahatkan badan, cari hal-hal positif. Karena ketika kita udah scroll, itu yang membuat kita bakal eh, kebablasan. Nah, yang situasi kayak gitu ya, situasi kayak gitu yang buat kita bakal ini hilang ngantuknya kalau scroll ya betul. Tapi dari scroll itu bakal kebablasan ya. Jadi aku nyaranin kalau teman-teman capek nih, lagi capek, karena kan nggak mungkin kita baca Al-Quran, memang baca Al-Quran itu baik tuh. Nggak mungkin kita baca sampai 12 jam gitu ya. 1 jam aja kayak ngantuk banget Iya. ya. Jadi kalau teman-teman pengen refreshing ya tadi, istirahatkan badan ya tadi. Jangan scroll-scroll dulu. Lebih baik kepada tidurin gitu ya, tidurin badan. Jangan sampai kita tuh dari baca Al-Quran 1 jam, scrollnya sampai 4 jam gitu ya. Malah terbuang. Jadi teman-teman yang lain, teman-teman yang udah dalam Zoom ini, buat teman-teman juga, buat saya juga ya. Kalau seandainya kita ngerasa capek dalam beramal, eh, cukup istirahatin badan kita. Jangan sampai eh, kita alihkan ke hal-hal yang negatif. Contohnya scroll-scroll tadi ya. Saya nyaranin itu sih, kalau seandainya kita lagi capek, sholat sunnah nih, udah sholat duha 12 rakaat. Kemudian sholat surup sudah gitu ya. Kemudian
mau lakuin apa lagi nih, kemudian baca Al-Quran 1 jam gitu ya, jam 10 nih, jam 10 nggak ada kegiatan, ini kuliah ataupun kerja lagi libur misalnya, ya istirahat aja, tidurin aja, tidur siang gitu ya nggak apa-apa, karena badan kita juga butuh istirahat gitu teman. Jadi pengalihannya gitu ya Mbak Bella, jangan, dan kemudian untuk waktunya saya nggak bisa matokin berapa jam sekian sekian, nggak bisa matokin. Kalau Mas Bintang sendiri gimana tuh untuk ini apa tadi, sosial media tuh, kalau sehari itu berapa jam tuh, ada nggak patok atau nggak ada juga ini Mas? Kalau sebenarnya sama kayak Mas sih. Untuk kita media sosial itu kan kita relatif Mas ya. Jadi orang itu Mm-mm. berbeda-beda. Ada yang Iya. mereka itu kan untuk kerjaan, konten, ada yang sekedar untuk scrolling. Nah, yang menjadi masalah itu kalau kita itu kita pakai hanya untuk scrolling. Nah, itu sebenarnya 6 jam. Nah, usahain nggak salah kita scrolling atau menghibur diri kita dengan ya scrolling. Nah, tapi itu ada batasan. Jadi, usahain kalau misalnya kita sudah scrolling itu lebih dari setengah jam, kalau bisa sudah stop. Memang berat Mas, benar-benar berat. Iya, Kalau kita sudah betul. buka itu dimanapun, mau kita di kampus, mau kita lagi ngumpul di rumah, apalagi di kasur Mas ya, scrolling itu kita ternyaman. Betul, betul. Nah, tapi kalau misalnya kita scrolling, kita media untuk kerja, Telegram, yang mereka itu aktivitas mereka itu memang dari media sosial tadi. Nah, itu nggak apa-apa. Yang menjadi masalah itu ketika kita itu kecanduan media sosial yang hanya manfaatkan untuk sekedar menghibur diri. Bablas. Apalagi kalau sampai 7 jam lebih kita scrolling. Nah, itu gimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya itu tadi sebenarnya yang pertama kita tuh harus punya tekad sendiri sih sebenarnya. Walaupun kita sering mendengar motivasi, terkadang kita tuh masih lewat, Mas. Jadi benar-benar dari kita itu mempersiapin. Kalau saya sama kayak Mas tadi, tantangan saya itu scrolling TikTok. Karena TikTok itu berisi humor. Rata-rata Iya. TikTok itu konten-kontennya itu humor, random, random Mas ya. Beda dengan Instagram. Kalau Instagram kan kita konten yang kita senangin itu akan menjadi algoritma kita. Kayak saya senang desain, berarti konten saya di Instagram itu tentang desain, tentang fotografer. Nah, sedangkan TikTok itu humor isinya. Nah, berarti saya membatasi diri untuk membuka TikTok. Karena kalau misalnya buka TikTok, pasti nanti lalai, kelewatan. 1 jam, apalagi kadang ada orang itu bisa tahan, Mas, buka HP, scrolling itu sampai 3-4 jam. Kadang heran juga lihat, kan. Tapi memang sih benar, karena ada pengaruh tadi. Pengaruh dari efek konten-konten tadi itu. Salah satu caranya tadi kita kalau misalnya kita tahu kita sering lalai di aplikasi TikTok, kita kurangi TikToknya berarti. Kalau di Instagram kita lalai, berarti kita kurangi Instagram kita. Kita pindah ke yang lain. Misal nih, ternyata kalau kita udah buka TikTok, kita sering kelewatan. Kita buat password di TikTok itu. Jadi kalau misalnya mau buka, kita harus pakai password dulu. Kan itu salah satu upaya yang membatasi kita kan Mas. Nah, Iya. jadi mungkin kayak gitu salah satu caranya. Dan masih banyak cara lain. Salah satunya itu dengan kita membuat aktivitas baru. Yaitu apa? Misal kita terbiasa terbiasa scrolling. Nah, tapi kita punya hobi lain. Misal kayak saya hobi badminton. Nah, kita jadikan badminton itu sebagai pengalihan. Memang sebenarnya dari yang biasa scrolling kita alihkan dengan hobi kita. Misal kayak yang Mbak-mbak, mungkin ada Mbak Nabila dan lain-lain, Mbak Adela, hobi masak suka masak. Nah, alihkan scrolling tadi ke masak itu tadi, belajar masak, atau ada yang hobi misalnya desainer, alihkan dari scrolling tadi itu kayak itu, Mas. Itu salah satu cara. Cara. Oke gitu Iya, ya. Pengalihan berarti maksudnya pengalihan ke hal-hal yang lain gitu ya. Ya gitu ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang lain juga pernah mengalami itu ya.
Kita lagi capek, kita rasanya pengen scroll deh, ujungnya kebablasan. Nah itu sebenarnya diri kita Benar, Mas. sendiri yang tahu ya, diri kita sendiri yang tahu. Iya. Oh ini udah kebablasan nih, ya kita hindari gitu ya, kita hindari. Kalau saya sih sampai 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 saya ini sampai saya hapus tuh TikTok karena kayaknya udah berlebihan ya, ini udah berlebihan. Saya hapus ya, saya buka yang lain, saya berhentikan dulu main HP gitu ya. Nah, saya cari kegiatan lain gitu ya. Itulah kenapa kita tuh penting untuk mengetahui diri kita tuh gimana. Nah, jadi ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang di Ramadan kali ini bermain sosial media, kami harap sih bisa melakukan hal-hal yang positif aja di sosial media, memaksimalkan sosial media untuk hal-hal positif, memaksimalkan sosial media di bulan Ramadan kali ini dengan kegiatan-kegiatan positif. Ya, ikut kajian, tadi dibilang di awal info-info kajian itu sangat terbuka lebar gitu ya, bertebaran di sosial media, yaitu itu yang salah satu hal positif di sosial media di bulan Ramadan kali ini. Oke, sebelum ditutup ada pertanyaan lagi teman-teman? Boleh. Dari teman-teman yang di Zoom kali ini boleh ditulis di kolom komentar kalau ada pertanyaan terkait dengan sosial media ya. Biar Saya kita tambahin. terbawa lagi. Boleh, boleh Mas, boleh. Nah, salah satu upaya lagi itu Mas ya, kita itu yang mempengaruhi media sosial. Kan mungkin kadang di media sosial itu kan ada yang namanya algoritma ya Mas. Ya, Kadang betul. kita itu bablas humor dari media sosial itu. Nah, salah satu upayanya ketika kita kecanduan media sosial, kita buat candu itu menjadi kebermanfaatan bagi diri kita. Misal, saya belajar color grading atau fotografer itu dari Instagram, Mas, dari sekedar nonton konten-konten orang. Nah, karena sebelumnya saya berpikir, ketika saya scrolling scrolling itu kadang kan random. Nah, Hmm. saya cari apa sih yang pengen jadi tujuan kita. Saya saya pengen jadi fotografer, pengen bisa fotografer. Saya buat VIP konten saya itu isinya fotografer semua. Akhirnya apa? Konten yang saya tonton itu tentang editing, tentang fotografer, tentang konten-konten yang mengarah ke sana, Mas. Akhirnya apa? Sering kita nonton, sering kita mempelajari, bisa. Mungkin kayak mbak-mbak yang lain juga bisa menjadikan kayak aplikasi Instagram sih, lebih lebih ke Instagram sih. Dan YouTube, kalau TikTok saya nggak nyaranin. Karena TikTok itu beda algoritmanya dengan Instagram, Mas. Mungkin bisa membuat algoritmanya itu sesuai dengan hobi kita. Tapi yang bermanfaat. Kalau hobinya masak, buatlah bagaimana kontennya itu isinya semuanya tentang masak. Jadi setiap kita membuka HP, itu menjadi manfaat bagi kita. Mungkin itu sih, Mas. Oke, ya itu berarti ini ya bisa algoritma itu bisa dimainin ya teman-teman. Nah, itu salah satu tips juga buat teman-teman yang bermain sosial media pengen memanfaatkan mungkin keahlian teman-teman gitu ya. Jadi kalau Mas Bintang tadi lebih ke desain grafis, lebih ke fotografi gitu ya, color grading, teman-teman Mas Bintang buat bahwa sosial media itu isinya konten-konten yang ada di sosial medianya itu konten-konten tentang color grading, tentang desain grafis gitu ya. Sehingga yang ditonton itu bukan hal-hal negatif lagi ya. Jadi itu salah satu pemanfaatan sosial media gitu ya Mas Bintang. Oke, wah itu dari Mas Bintang tuh teman-teman bisa diterapin tuh. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang hobi masak, tapi kalau di bulan Ramadan agak sulit ya. Kalau masak kita nonton 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 yang masak-masak nanti ngiler gitu ya. Tapi teman-teman nggak lepas dari itu. Kalau teman-teman hobinya masak ya nggak apa-apa ditonton aja. Mungkin tips-tipsnya gitu ya bisa diterapin nanti ketika mau berbuka gitu ya teman-teman. Oke, oke teman-teman. eh untuk pagi ini untuk pagi hari ini kayaknya teman-teman sini udah ini ya, udah paham atau belum nih? Boleh tulis di kolom komentar dulu deh. Kalau teman-teman udah ngerasa Kak udah paham ataupun udah cukup untuk pembahasan tentang sosial media di bulan Ramadan, boleh ditulis di kolom komentar dengan ketik angka 1. Kalau Kak ada yang ingin tanyain, boleh tanyain dulu ataupun Kak belum paham angka 2. Oke, silakan teman-teman. Ada pertanyaan boleh terus di kolom komentar. Kalau udah paham dan udah cukup untuk pembahasan kita pagi hari ini, boleh ketik angka 1 di kolom komentar. Kalau belum paham, ketik angka 2. Satu, alhamdulillah udah paham Kak. Oke, Mbak Saida ya. Oke, yang lain gimana? Mbak Eva, Mbak Nabila Anggraini, Mbak Adelia. Oke.
Mbak Titi, bukan Mbak ya, tidak tahu Titi ya, Titi. Bismillah juga, Bismillah. Oke, Mbak Bella gimana? Mbak Bismillah juga nih. Teman-teman tuh, nah ada pertanyaan nih. Teman-teman tuh kalau di Zoom biasain pakai nama asli ya, biar enak. Takutnya salah sebut kami. Kami bilang Mbak, taunya Mas gitu ya. Takutnya salah gitu. Oke, ada pertanyaan dari Mbak Bella nih. Menurut Hyung dan Kak Bintang, lebih banyak positif atau negatif di sosial media? Wah, gimana tuh? Dari perspektif kita nih, Mas Bintang. Sosial media itu lebih banyak positif atau negatifnya? Oke. Kalau kalau saya pribadi Mas ya, eh, sosial media itu nggak semuanya negatif dan nggak semuanya positif. Kalau menurut saya, eh, ini kita bahas ke aplikasi Mas ya, mungkin lebih Ya, ya. menjadi tanda kurung bagi kita yang perlu kita bahas. Kalau untuk TikTok itu dia lebih ke humor, jadi lebih banyak bawa ke negatif. Sedangkan kalau Instagram dan YouTube menurut saya itu bisa menjadi hal positif bagi kita. Tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Karena sistem kalau saya memahami Mas ya, memahami Instagram dan TikTok dan YouTube dan Facebook itu berbeda algoritmanya Mas. Kalau Instagram itu bisa kita mainin algoritmanya. Jadi eh, misal kita hobi desainer, hobi-hobi yang lain, itu bisa kita arahkan ke sana. Tapi kalau untuk TikTok itu nggak bisa. Dan biasanya orang-orang peminat Instagram itu lebih bijak. Contohnya aja dari komentar-komentar. Saya memperhatikan itu. Ketika buka TikTok, kita lihat komentar-komentarnya, biasanya orang-orangnya itu komentarnya itu benar-benar nggak berbobot. Sedangkan kalau Instagram itu beda. Cara komennya aja, Mas. Nah, jadi kembali tadi, nggak semuanya negatif dan nggak semuanya positif. Kembali ke kita masing-masing. Memanfaatkan itu. Oke, berarti Mungkin masih itu, Mas. tergantung diri kita ya. Masih tergantung kita tuh menilainya gimana gitu ya. Eh, tapi kembali lagi menurut Mas Bintang tuh lebih positif kalau di Instagram ya Mbak Bella. Kalau Mas Bintang tadi, kalau Instagram masih bisa hal positif itu lebih luas gitu. Kita, Kalau ke TikTok itu ranahnya udah negatif, banyak negatifnya gitu. Kalau dari Mas Bintang gitu tuh Mbak Bella. benar, Kalau dari aku sendiri sih menilai saat ini sosial media itu sebagai bentuk apa ya? Karena saat ini itu, karena kita itu saat ini sedang berperang dengan informasi teman-teman. Karena apa? Semua orang tuh perlu informasi teman-teman. Kalau kita seandainya kita nggak ada informasi, itu juga kita salah loh. Kita bakal kekurangan informasi yang menyebabkan kita tuh mudah untuk dibodoh-bodohi oleh orang lain. Eh, Kalau kita kurang informasi juga kita bakal ini ya, nggak ini ya. Ya tadi mudah dibodoh-bodohi oleh orang lain dan nggak bisa mengikuti perkembangannya. Tapi jadi kalau benar, seandainya saya bilang sosial media itu banyak negatifnya, itu nggak salah dan nggak benar juga, karena yang bisa benar, mengatur negatif dan positif itu diri kita. Tapi benar, terkait benar. dengan sosial media itu penting atau tidak, saat ini tuh sangat penting teman-teman. Sangat penting kenapa? Karena informasi yang kita dapatkan itu dari sosial media semua. Semua informasi, Iya, semua yang perlu kita tahu itu dari sosial media. Dan kembali lagi, kalau seandainya teman-teman berbicara tentang positif dan negatif, seperti yang Mas Bintang bilang tadi, yang tahu positif dan negatif itu diri kita. Kita yang mengukur. Kalau seandainya di sosial media itu kita ngelihat kita lebih banyak ke negatif, ya kita benar, benar. kurangi. Kemudian kalau seandainya kita ngelihat, oh di sosial media ini aku lebih banyak hal positif, ya kita kita tetap pertahanin dengan tidak berlebihan. Jadi kalau berbicara positif negatif gitu teman-teman. Kita kembali Benar. lagi ke diri kita, kita yang menyadari ya. Kalau aku nih, kalau dari aku menyadari sosial media itu di aku masih banyak negatif nih. Ya aku kurangi. Jadi tapi teman-teman yang lain bilang ada yang banyak positifnya nggak apa-apa. Itu perspektif teman-teman sendiri. Kalau dari aku karena aku menyadari kebetulan algoritma aku tuh masih ngacak juga, masih belum bisa teratur ya. Kebetulan aku juga bingung ya, masih bingung ya. Aku pengen melanjutkan ke dakwah nih, sedangkan jurusan kuliah aku tuh IT gitu ya, programming gitu. Aku mau cari informasi tentang IT, di satu sisi aku mau cari tentang dakwah gitu. Jadi masih ngacak itu. Nah, itu yang buat aku tuh masih bingung di sosial media itu.
Jadi ketika aku menyadari bahwa sosial media itu udah mulai membuat aku negatif gitu ya, membuat aku scroll aja gitu ya, banyak entertainnya, banyak hibur-hiburan aja gitu ya, aku mengurangi. Jadi ketika kita berbicara positif negatif itu tergantung diri kita yang bermain sosial media. Kalau seandainya kita menyadari kayaknya udah ini membuat negatif nih di sosial medianya, ya kita kurangi. Kalau kita merasa itu banyak informasi yang kita dapatin, terus dari informasi itu kita bisa mengambil hal-hal positif gitu ya, ya kita tetap lanjut dan jangan berlebihan gitu ya Mbak Bella. Semoga menjawab. Kalau dari aku sih gitu, karena aku menyadari, karena aku juga masih bingung di sosial media aku itu, terutama Instagram. Kalau dari Mas Bintang tadi kan udah tahu nih, dia mau fokus ke desain grafis gitu ya, desain grafis, mau fokus ke color grading tadi ya, yang tentang editing itu. Jadi algoritma di Instagram itu bisa diaturnya. Kalau aku tuh bingung, aku tuh pengen cari tentang penjelasan dakwah melalui ini ya, melalui lisan kayak gitu ya, ataupun konten-konten dakwah lah, konten-konten dakwah yang bisa aku tiru dan bisa aku adopsi gitu ya. Nah, sedangkan jurusan kuliah aku itu di ini apa, di IT, anak-anak komputer gitu ya, dan aku perlu perlu informasi itu. Jadi algoritma di Instagram aku tuh masih ngacak juga. Nah, yang aku nilai positif negatif ketika sosial media itu udah membuat aku lalai, udah ngerasa, aku ngerasa ini kayaknya udah bernilai negatif, ya aku kurangi. Tapi ketika aku, oh ini bisa dimanfaatin nih, bisa nanti dipelajari nih, nah yang aku ambil positifnya itu. Jadi ketika berbicara positif negatif itu berbicara diri pribadi ya teman-teman, berbicara tentang kita yang tahu tentang positif negatifnya. Jadi ketika kita berbicara penting atau enggak, ya penting. Sosial media itu sangat penting untuk saat ini ya. Karena kita saat ini berperang dengan informasi, teman-teman. Gitu ya, teman-teman. Yang lain gimana? Mbak Bella gimana? Udah paham ataupun masih keliru ya? Oke, boleh tulis di kolom komentar juga. Oke, terima kasih ya. Oke, gitu ya teman-teman. Untuk hari ini kayaknya udah hampir jam 7 ya. Oke, sebelum ditutup Mas Bintang ada yang mau sampaikan boleh? Buat teman-teman yang lain. Cukup sih Mas, kayaknya sudah lebih dari cukup tadi penyampaian dari Mas juga. Saya juga cukup tadi penyampaian dari saya, kayak sudah lebih dari cukup. Oke, sebenarnya saya ucapkan terima kasih buat Mas Bintang udah mau nemenin dan mau sharing sama teman-teman yang udah hadir pada pagi hari ini ya, teman ya Mas Bintang. Oke, kemudian saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah hadir ya, udah join, terutama dari awal gitu ya, di awal sampai akhir. Jangan lupa untuk tetap ikuti agenda-agenda positif, terutama di Hak Indonesia. Ini bukan promosi teman-teman, tapi saya juga menyarani buat teman-teman lebih memperbanyak hal-hal positif. Tadi di awal kita udah bahas gitu ya tentang sosial media itu, terutama di bulan Ramadan ini banyak sekali poster-poster ataupun info-info kajian gitu ya. Teman-teman boleh banget mengikuti, baik itu di hike ataupun di luar hike gitu ya. Di bulan Ramadan ini kita manfaatin banget, kita maksimalin waktu kita di bulan Ramadan ini dengan hal positif. Kalau di sosial media itu kita ngerasa udah melalaikan kita bisa menghindari itu, kita punya kendali atas itu, ya kita kurangi teman-teman. Itu dari saya. Kemudian karena kita tutup untuk pagi hari ini, kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke. Oh ya, sebelum tutup, mungkin saya kasih challenge buat teman-teman yang udah join ya. Buat teman-teman yang udah join di pagi hari ini, boleh untuk setelah ini langsung repost ataupun buat konten yang bernilai positif ya di story atau IG story, WA story, pokoknya teman-teman silakan untuk melakukan buat konten ataupun merepost konten-konten positif yang ada di sosial media, di sosial media teman-teman masing-masing. Nanti kita coba lihat, ataupun boleh juga tag kami berdua di IG saya Prakabaya, ataupun Mas apa ya Mas Anesta apa nih IG Mas Bintang apa? IG saya itu sebentar ya Mas ya. Aneska Syuara. Itu aneh suara ya. Di hack itu ada teman-teman. Nah itu boleh, teman-teman boleh ngetek kami berdua. Saya dan Mas Bintang. Kalau seandainya teman-teman udah ngelakuin nge-repost, minimal nge-repost ya teman-teman, ataupun buat konten positif di pagi hari ini. Kami tunggu untuk konten-kontennya. Oke, untuk
Untuk mengakhiri, mungkin kita coba tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Prakasuta dan Mas Bintang untuk pagi hari ini kami akhiri. Nah, itu ya IG-nya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.